What's up, Dreamers? This is Dream Talk. Oke, kali ini Dream Talk lagi ada di Kawan Coffee dan kita bakal ngobrol-ngobrol secara langsung bersama ownernya, yaitu Kang Adrian. Kang Adrian. Halo Kang. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diceritain sedikit nih background dari Kang. Aku malahan taunya Kang Bule gitu ya. Kang Bule ini atau Kang Adrian ini gimana latar belakangnya? Gua itu sebenarnya seorang fotografer. Lebih menggeluti di dunia fotografi sama mungkin di olahraga kali ya. Mulai kayak gitu sih. Awal mulanya tuh kayak gitu. Awal mulanya emang dari background itu pecinta olahraga lagi. Betul. Dan sekarang why? Kenapa memulai bisnis usaha kopi ini, karena kenapa? Dulunya tuh mungkin Kawan Kopi itu yang ada di Pati Ukur itu jadi titik di mana itu tempat nongkrong netral gua dari hiruk pikuk orang-orang yang lain gitu, Bandung ataupun ya sekitarnya. Gue mencoba nyari tempat baru yang katakanlah ini tempat netral gue yang tanpa gue harus mengenal siapa-siapa awalnya. Ya akhirnya ketemu Kawan Kopi itu gitu, dan juga ditambah gue waktu itu pameran kecil lah sama beberapa fotografer analog di Bandung itu bikin di Kawan Kopi, kebetulan gue di invite di situ, diajak. Akhirnya nyambung nih kita nih gitu, nyambung terus. Diajak sama salah satu foundernya tuh ngomong gini ke gue, founder Kawan Kopi tuh ngomong ke gue gini, udah lu ngapain sih ikut sama orang, katakanlah kerja sama orang gitu. Pada waktu itu gue lagi kerja sama orang kebetulan gitu, mending yuk bareng-bareng yuk di sini. Gue pikir lama dan gue ngeliat potensi nih oke nih di Kawan Kopi nih. Ya akhirnya gue join ke mereka dan chip in juga ke mereka gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang gitu. Lumayan agak perjalanan panjang juga. Panjang. Tapi apa sih yang lebih membuat Kang Bule ini tertarik dengan dengan dunia kopi gitu? Lebih ke dunia F&B mungkin ya, bukan kopi ya. Maksudnya kopi kan karena banyak expert sananya. Sebenarnya uniknya juga pun di kita itu founder ataupun gua ataupun teman-teman yang lain tuh beberapa tuh nggak ngerti kopi awalnya. Oh, jadi asal punya aja dulu gitu, asal bikin dulu. Bikin tapi kita belajar. Sampai saat ini pun kita masih belajar gimana caranya memanage, gimana caranya memperluas lagi gitu. Belajar benar-benar totally kita belajar dari nol gitu tentang kopi ataupun F&B. Kayak gitu. Jadi semuanya itu emang dari nol dulu. Dari nol benar-benar nol banget itu. Termasuk founder gue juga yang maksudnya yang partner gue pun itu keluar dari tempat kerjanya untuk membuat Kawan Kopi. Biar lebih fokus atau gimana? Challenging, kayaknya challenging. Mereka tuh challenging. Berdua tuh kan foundernya ada dua. Nah itu benar-benar challenging. Gimana kalau kita keluar dari tempat kerja kita untuk membuat satu usaha? Wih, kayak gitu. Tapi merinding ya. Mereka benar-benar meninggalkan itu gitu ya. Lebih baik udah kita nge-challenge untuk ngebikin ataupun mengembangkan bisnis ini gitu ya. Dan ternyata ini dari tahun 2018. 2018 langsung kena COVID, mantap. Oh iya benar, mantap. Lumayan sih, baru mulai langsung udah down gitu ya. Tapi sekarang udah ada 2025, udah ada berapa total sekarang itu awalnya 4, yang satu itu karena kontraknya tidak bisa diperpanjang sama yang punya tempat, yang awal mula kita nih Kawan Kopi, jadi sekarang 3. Sekarang 3. Dan kalau dilihat dari konsepnya pun ini nyaman banget gitu. Untuk WFH gitu kan, terus family ini nyaman lah gitu. Apa sih yang membuat coffee shop di sini tuh berbeda dengan kopi yang lain? Mungkin semua coffee shop mempunyai tempat yang mempunyai rasa mungkin ya sama lah ya untuk minum, kan lidah orang tuh beda-beda ya. Betul. Tapi gimana caranya untuk di Kawan Kopi sendiri pun kita mengedepankan selain itu produk, kita juga harus mengedepankan service. Service yang gimana kita bisa in touch ke beberapa customer, kita ramah sama customer, termasuk kita menerima kritik atau saran dari customer seperti apa kayak gitu. Kebetulan kritik ataupun sarannya langsung nyangkutnya ke gua. Jadi bukan ke beberapa anak-anak lagi nih. Jadi kalau orang kayak misalkan
komplain gitu ya, komplain produk apa, itu nomor pribadi ke gue. Oh, jadi langsung ke personal gitu. Yes, langsung ke personal. Jadi kita tahu gitu kebutuhan si customer itu seperti apa, oh kekurangan kita apa, kayak gitu. Kan kalau di sini favoritnya apa? Favoritnya itu ada di kopi susu kawan baru dan kawan lama, dan ada juga almond. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau kopi susu kawan lama itu di soft, jadi base-nya itu dipakai cold brew. Nah kalau misalkan kawan baru itu lebih strong, yang pada suka strong nih tapi pengen kopi susu tapi lebih strong, nah itu base-nya itu di espresso. Di espresso base. Yang almond? Yang almond sama espresso tapi tinggal pakai almondnya. Tapi ini enak, bener ini enak. Ini salah satu rekomendasi juga, jadi buat kamu mungkin yang pilih tempat ngopi ataupun kopi yang enak gitu ya. Apalagi yang pasti kopi di sini udah bikin bahasa Sundanya mah asam lambung gitu ya. Asam lambung di sini masih nyaman, bener ya Kang ya? Bener, asam lambung sebenarnya kepikiran kali, bukan ke ini banget gitu. Tuh, jadi kadang mengkait-kaitkan gitu ya, minum kopi bikin asam lambung. Enggak, bener kan? Sebenarnya pikiran itu. Pikiran. Kayak nggak punya duit, aduh asam lambung nih gitu kan. Asam lambung tuh pegangnya ke kepala gitu, ada asam lambung. Terus ini, bagaimana sih Kang ini memilih lokasi dan juga desain untuk coffee shop ini? Inspirasi dan juga konsepnya itu seperti apa gitu? Nah, kalau di kita itu ada bagiannya sih sebenarnya, maksudnya ada, kita udah memplotkan bagian-bagian itu sendiri, mungkin hanya insight aja ya, insight beberapa, kayak misalkan dari gue itu lebih nge-tracking ke market juga, ke melihat lingkungan sekitar, karena gue benar-benar di field marketing kan, gue tugasnya juga di sini. Itu bagian desain pun ada lagi sendiri nih, yang desain cocoknya di tempat ini, cocoknya seperti ini, di wilayah ini cocoknya seperti ini. Jadi kita benar-benar berunding dan akhirnya mengeluarkan satu ide itu gitu. Meskipun di dalamnya gontok-gontokan, nanti keluarnya tetap satu gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke ya, karena kan di setiap inspirasi itu bukan hanya datang dari satu orang, pasti kan ada masukan untuk hal menjadi yang lebih baik, betul ya Kang ya? Betul. Dan tapi pernah nggak sih untuk masalah venue gitu ya, gue konsepnya pengen kayak gini, gue pengen konsepnya seperti ini gitu, sampai debat parah gitu? Wah sering. Oh sering. Karena di kawan sendiri pun sebenarnya ya, founder owner kita tetap kerja. Jadi kita tidak bukan yang diem leha-leha gitu. Yang leha-leha mungkin investor ya gitu. Maksudnya kayak kita ada investor pasif gitu kan. Kita owner ataupun founder ingin merasakan benar-benar gimana caranya kopi, gimana caranya menjadi barista, gimana caranya benar-benar dari bawah kita tuh gitu. Jadi semua kayak handle. Jadi benar-benar apa ya? Biar jiwa rasa memiliki dapat gitu ya Kang ya? Betul. Bukannya nggak percaya sama orang lain gitu, tapi lebih kayak ke ini udah kita bangun dari nol loh gitu, bareng-bareng gitu. Masa ya kita mau leha-leha gitu? Betul. Mungkin nantilah gitu, setelah umur berapa tua gitu kan, baru kita bisa kayak gitu. Cuman kayaknya habit di kawan tuh nggak gitu. Di kawan tuh benar-benar semua kerja gitu. Kita benar-benar mikirin A sampai Z gitu. Dari kopinya juga gitu? Yes, bener, dari kopinya. Karena gini ya, pernah kejadian tuh mungkin customer kita saking ingetnya sama kawan kopi, kopi susu, padahal basicnya kopi susu ya gitu, bukan kayak kopi-kopi yang bener-bener yang hitam atau apa gitu. Dia sampai nanya, Mas, ini beansnya ganti ya? Padahal kopi susu loh gitu. Orang kan mungkin kopi susu, udah minum aja gitu kan. Ini sampai, berarti dia udah ngeh nih dan udah peka nih sama produk kita. Akhirnya kita jelasin gini kayak gitu aja sih sebenarnya gitu. Sampai ke situnya saking customer loyal gitu ya. Kan kalau misalkan mungkin sorry kayak owner lain ataupun founder lain nggak turun, mungkin nggak akan tahu problem solve kayak gitu. Karena gue pribadi gue turun di bawah, keluhan yang ini kayak gini, bisa gue tarik ke manajemen nih, bareng-bareng nih kita jadi cariin solusinya seperti apa kayak gitu. Mantap, keren sih Kang Gapur. Karena jarang-jarang ya Kang ya, bener. Oke, ini by the way tadi kan Kang Bule ini ngebahas tentang bahwa basic ataupun background itu seorang fotografi. Yap. Jadi bagaimana sih Kang Bule ini memulai hobi fotografi? Apa yang ngebuat kamu tuh jatuh cinta dengan dunia fotografi? Lebih tepatnya ke dunia visual sih. Jadi gini, dulu tuh gue mulai dari tahun mungkin 2006 ya, masih zaman sekolah lah dulu tuh.
mainin kamera-kamera digital dari bokap atau dari saudara-saudara gitu. Oh seru juga nih gitu, mengcapture sebuah momen yang dimana mungkin tidak bisa terulang lagi, tapi kita hanya bisa nikmatin gitu. Nah, pribadi gue lebih suka mengenang visual itu menjadi sebuah cerita nantinya. Jadi itu. Jadi nyimpan kenangan juga ya. Jadi gue mungkin tipikal orang yang mellow karena melihat sesuatu yang dulu orang juga kia ya. Jadi bisa cerita gitu. Iya, betul. Bisa cerita atau bisa jadi kayak mungkin kalau ke beberapa objek yang lain tuh gue bisa menceritakan misalkan ada satu sosok, oh ini, apalagi gue bisa mengcapture di satu orang ini menjadi sukses. Itu sebuah kayak appreciate banget buat gue, kayak misalnya wah anjing ini keren banget nih, karena gue suka di belakang sebenarnya gitu. Wah, tapi pernah nggak ada kenangan gitu yang nggak bisa dilupain saat akan memfoto dia gitu? Banyak. Salah satunya apa itu? Itu apa? Mungkin bisa dibilang sama gua sama teman-teman itu guru hang gliding lah. Orang tertua, bukan orang tertua ya, maksudnya yang kita tuakan di Gantole Indonesia gitu ya. Itu gua capture dia pas momen PON Jabar dan ada yang nyeletuk ngomong gini, banyakin foto-foto mereka, foto dia gitu. Takutnya tahun depan atau tahun berikutnya dia nggak ikut lagi. Dan kejadian meninggal. Dan itu menjadi memorable ketika gue bikin visual pun kata anak-anak, anjing nyambung gini, visualnya serem, maksudnya kayak memorable banget lah buat teman-teman gitu, kayak sampai kadang-kadang gue masih suka merinding kayak gitu. Jadi itu salah satu yang paling berkesan gitu. Ya berkesan mungkin jadi kayak ya memori aja gitu buat gua gitu. Meskipun ada penyesalan gitu ya. Ini kenapa seorang harus mengcapture dia gitu. Itu tuh masih suka kebayang-bayang gitu. Setiap gua mengcapture orang tuh kalau misalkan dia meninggal tuh gimana ya. Nah, kayak gitu-gitu. Karena serem sih. Ya. Cuman kayak ya udahlah jalanin aja. Cuman gua berusaha menampilkan yang terbaik buat mereka-mereka itu gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya fotografi, sekarang Kang Bule itu suka apa sih? Untuk sekarang? Lagi senang apa gitu? Selain fotografi sekarang mungkin lagi memperdalam lagi ilmu kebolaan. Kebolaan. Ini atlet juga jangan-jangan? Enggak. Gue nggak pernah mau jadi atlet sebetulnya. Kebolaan apa ini jadinya? Jadi kayak sekarang lebih suka kayak baca-baca mungkin sejarah bola ini. Balik lagi nariknya kemana nih, tren fashionnya kemana, ininya kemana. Jadi itu nyambung sebenarnya semuanya. Jadi ketika kalau misalkan gue butuh inspirasi, kalau misalkan kayak gue dapat kesempatan untuk mendokumentasikan katakanlah timnas gitu ataupun ya klub bola apapun, gue jadi nggak kaku gitu ngeliatnya ke situ. Karena gue udah tahu backgroundnya seperti ini, gue udah tahu para pemainnya seperti ini. Nah itu udah, karena emang tipikal gua sebelum terjun ke bidang fotografi itu, gua harus belajar dulu dan gua harus mencoba. Contohnya mungkin gua pengen ngedokumentasiin ataupun foto sepeda gunung downhill, gua main. Meriset dulu, nyobain dulu gitu ya. Biar tahu emosinya mereka gimana, biar tahu kayak kalau mereka kalah tuh seperti apa. Dan gue benar-benar sampai ikut pertandingan waktu itu. Oh iya? Ya, kalau di sepeda gunung kayak gitu gue. Padahal dulu cuman gimana ngedokumentasiinnya gitu, tapi sampai nyobain gitu. Iya. Kayak gue belajar surfing pun, gue belajar surfing dulu baru motret. Gimana caranya motret di dalam air, gimana caranya surfing tuh gimana sih caranya belajarnya, dirinya gimana. Gue tuh belajar dulu. Jadi bukan sekedar gue motret sepeda, tapi gue nggak main. Foto. Nah menurut gue pribadi mungkin beda-beda cara orang tuh. Kurang masuk, nggak ada feel-nya, gitu. Sampai ke dalam-dalamnya gitu kan. Ini aja kesannya apa ya? Akang yang seorang tukang pecinta fotografi aja melakukan hal observasi seperti itu gitu ya. Apalagi ini dengan masalah F&B gitu. Pasti kan hampir sama mendalami juga gitu kan. Kita ke kebun, ke petani, hampir sama.
Ini mas lengan dikit ya. Kira-kira menurut Akang nih ya, apa yang lebih berbahaya nih, mengendarai motor custom atau melakukan extreme sport? Berbahaya kalau motor custom duit kali ya berbahaya. Sama sih, sama-sama duit sih sebenarnya. Extreme sport? Yang membahayakan ketika tidak izin sama istri. Kalau misalkan udah punya istri, itu yang bahaya. Benar. Termasuk apapun itu yang mau kita beli gitu. Yes, betul. Salah satunya kan apa ya? Jersey sih kayak sekarang. Jersey. Sampai sekarang jersey kalau beli sembunyi-sembunyi gitu. Enggak sembunyi. Cuman gue kayak nanya dulu, ini boleh nggak beli ini? Berapa emang harganya gitu? Emang berapa sih kisaran jersey? Tahu sedikit aja salah satunya. Mungkin kalau di spill masih ada lah ya. Kalau yang liga-liga Indonesia itu dari 400.000 sampai 1 juta masih ada. 1 juta paling mahal. Yang punya. Yang Akang punya yang paling mahal berapa? Harga value sekarang apa dulu? Enggak, yang beli waktu itu beli. Beli waktu itu dulu ada di Venezia itu kisaran 2,5 juta. 2,5 juta. Value sekarang? Masih sama. Oh, 2,5 juta. Sama. Karena itu kan jersey baru kan, bukan yang retro. Oh, tapi emang jersey sampai ada yang puluhan juta? Ada. Apa itu? Itu biasanya dipakai pemain, keringat pemain, biasanya ada yang gitu. Oh. Ada yang jualnya. Terus kayak tahun-tahun klasiknya, misalkan jersey itu memorable buat si penggemarnya, itu akan jadi lebih mahal juga. Kayak gitu sih. Banyak lah. Oke. Teh, jadi itu ya teh, harganya cukup tahu lah. Teh juga tahu kan? Tahu. Nggak pernah bohong gua. Oh, jujur masa aja. Takut gua. Takut gak diput lagi. Oke. Sebelumnya makasih banyak nih Kang ya untuk waktunya dan juga untuk kesempatannya. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol gitu jadi lebih tahu masalah dunia fotografi, masalah bisnis kopi shop gitu ya, bahwa sosok Kang Bule ini mendalami segalanya itu apa yang dia sukai ataupun hobi gitu ya, dia akan pasti mendalami itu gitu, sekecil apapun itu. Poser sih. Bisa bilang poser sih. Oke, ini juga Kang Bule punya quotes gak untuk hari ini? Kalau kan orang-orang biasanya kata-kata hari ini gitu ya, sekarang quote hari ini. Yang penting bisa napas aja. Yang penting bisa napas. Oke. Karena nafas adalah segalanya. Lu bisa ngapain aja gitu. Kalau nggak bisa napas ya mati dong besoknya. Iya betul. Nggak akan bisa bisnis. Nggak akan bisa beli jersey ya. Oke, Kak Bule, boleh kasih apa ya? Pesan ataupun semangat ataupun motivasi gitu ya untuk Drippers mungkin ataupun yang lagi nonton saat ini. Dia yang baru berjuang ataupun dia yang baru merintis di usahanya mau bidang kopi ataupun usaha apapun itu, gimana sih tipsnya? Tipsnya jangan menyerah, cobain terus, sama doa ibu paling penting. Doa ibu. Kayak rumah makan ya? Yoi. Bagaimana sih caranya untuk para Drippers biar lebih tahu tentang Kawan Kopi, harus kemana, ngehubunginnya di mana, store-nya di mana aja? Bisa follow di Instagramnya kawankopi.co atau bisa datang ke 3 cabang kita, ada di Cimbeluit, di Hayamuruk belakang Gedung Sate, dan Telaga Bodas. Oke, Kang Bule, karena ini lagi nge-vape nih Kang Bule ya. Oke, sini vape-nya. Oke, diganti ya. Waduh. Nih. Sama Pupu, ada Argus V2. Terima kasih Pupu. Oke, ini jadi harus dipakai diganti yang tadi ya. Oke, sip. Dan juga ini ada merchandise dari Steam Queen. Steam Queen, thank you. Oke, kira-kira di minggu depan kita bakal ngobrol sama siapa lagi ya? Yang pasti saya Yogi Ojan. Saya Adrian. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.